Selamat bertemu kembali. Dalam diskusi kita kali ini adalah mengenai reparasi lampu LED yang aman dan benar. Aman itu jangan sampai kita yang bekerja kena shock tegangan, dan benar itu artinya perbaikannya itu tidak menyebabkan lampu LED tersebut umurnya pendek. Jadi diharapkan umurnya lebih panjang. Reparasi yang dilakukan itu benar. Nah, ini saya ingin tunjukkan ya. Tadi saya sudah jelaskan mengenai alat uji saya ini, tes saya. Tadi saya katakan dalam judulnya bahwa bagaimana cara menguji sebuah lampu LED, ya, dalam hal ini LED ini, itu bagian mana yang putus. Kadang-kadang kita melihat lampu LED itu mati atau tidak itu jelas terlihat ya. Contohnya ini, ya. Ini terlihat ada yang titik hitam di sini. Ini menunjukkan bahwa dia sudah mati, terbakar. Ya, nanti akan dalam setiap presentasi, ya, atau dalam setiap penjelasan saya nanti, baik sekarang atau mendatang, akan selalu kita bahas mengenai pengujian LED, ya, yang kita sebut dengan mata LED. Nah, ini disebut mata LED, tapi LED yang biasa itu, yang orang umum yang mengatakan LED adalah seperti ini ya. Jadi Anda lihat, ambil seperti ini. Nah ini LED ini ya. Ini sudah nggak ada beda, sama ya LED, cuman tegangan kerjanya berbeda. Ya, ini kebetulan saya pakai untuk pelatihan Arduino, ya, saya ambil. Nah, kembali kita ke ini. Ya, saya uji bagaimana saya menguji sebuah LED pada lampu LED, apakah dia mati atau tidak. Nah, kita lihat ini ya. Nah, alat ini seperti saya jelaskan sebelumnya, ada sebuah alat, ya, yang saya pakai, ya, dengan sebuah sumber daya ini. Ya, ini adalah baterai 18600 atau ya. Ya, yang saya tahu ini adalah sebuah baterai yang rechargeable, bisa di-charge, bisa diisi. Ya. Ini adalah baterai bisa diisi, tegangannya adalah 3 sampai 4,6, 3 sampai 4 volt. Ya. Nah, berdasarkan itulah saya katakan bahwa LED ini tegangannya adalah maksimum 4 volt. Nah, mengapa saya perlu beritahukan? Anda lihat ya, ini ada yang nyala semua. Loh, saya letakkan di sini kok nyala banyak sekali. Nah, Anda perhatikan nanti pada waktu saya saya tunjukkan di simulator, ini berarti lampu-lampu ini hubungannya adalah paralel. Nah, mungkin Anda akan bertanya, loh, apakah sebuah lampu LED itu hubungannya paralel? Nah, nanti akan saya jelaskan mengapa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, kita uji ya yang lainnya, seperti contohnya ini ya. Nah, ini ya, kita uji ini ya. Mengapa pakai alat seperti ini ya? Kok yang saya lihat dari beberapa tutorial atau beberapa itu, mereka memakai pensat seperti ini ya. Tadi pensat ini ya ditempelkan di antara plus dan minnya ini ya, pakai seperti ini ya. Tapi hati-hati ya, saya bukan menyalahkan tutorial itu, tapi lebih aman. Jadi lebih aman kalau Anda seperti yang saya sarankan ya, mudah-mudahan saya benar. Nah, pensat ini ya, itu di sini ada cat isolatornya ya, jadi aman ya. Tetapi kalau Anda tidak yakin ya, lebih baik Anda berikan seperti contoh-contoh, diberikan isolasi ya, dibungkus di sini ya, supaya Anda tidak kena tegangan ya. Kalau saya katakan, saya berikan contoh memakai kaos tangan, tapi saya paling tidak suka ya bekerja dengan kaos tangan, agak sulit gitu ya. Tapi memberikan contoh aja ya, karena kita bekerja di sebuah lampu yang tegangannya 220 tegangan masukannya ya. Meskipun dia sudah diturunkan tegangannya ya, tetapi kalau kita tidak yakin, itu juga berbahaya. Nah, seperti saya katakan tadi,
ini LED ini dia bisa menyala. Ya. Dia menyala karena dia hanya 4 volt. Ya, tapi sebetulnya di sini tegangannya 4 volt. Ya, tetapi hati-hati kalau pada bagian masukannya ini ada ada rangkaian yang disebut dengan driver. Ya. Nah, sebenarnya ini sebuah adaptor, ya, tapi istilah dipakai ini driver memang kerjanya agak berbeda. Ya, karena yang dipakai adalah sebuah rangkaian yang memberikan daya dan jadi daya dalam arti watt ya, daya dan arus ampere itu yang kalau nggak dayanya ya, wattnya yang tetap ya, arusnya yang tetap ya. Maksudnya apa? Supaya masing-masing lampu ini mendapatkan arus yang sama ya, kalau Anda sedikit kembali ke yang disebut dengan fisika listrik, Anda tahu ya hubungannya antara tegangan, arus dan tahanan ya, demikian juga daya atau watt ya, watt sama dengan volt kali ampere. Nanti dalam simulator akan sedikit saya jelaskan mengapa. Lupa ini kok ini banyak panduan tentang cara memperbaiki kok Bapak masuk lagi. Nah, saya tunjukkan adalah yang aman. Aman dalam arti ya, kalau Anda lihat di tutor-tutor yang lain, ini lampu ini dipasang di tegangannya. Ya, begitu lampu tidak menyala, terus kemudian kita melakukan pengujian. Ya. Nah, saya lakukan pengujian di sini adalah memakai baterai. Ya, baterai yang tadi saya kasih rechargeable. Nah, ini mungkin tegangannya sudah menurun ya, tapi masih bisa menyala. Tapi saya harus recharge. Nah, itu saya baterai saya ini ya. Nah, kita lihat, loh kenapa yang ini kok di tes ini kok nyala cuma satu, sedangkan yang ini kok di tes kok nyala semua. Nah, ini berarti saya katakan hubungannya paralel, dan yang ini adalah hubungannya ini seri ya. Jadi kalau dikasih satu yang ini cuma satu yang menyala ya, ini negatifnya, kemudian ini ya, mungkin kesini masih bisa nyala, mungkin ini kesini masih bisa nyala. Oh, nggak bisa, tegangannya tidak mencukupi ya. Nah, yang di tepi ini semua adalah seri. Nah, efeknya adalah kalau seri satu aja mati, coba kepala pelajari mengenai fisika listrik, satu aja mati, semuanya jadi mati. Ya, sehingga kita tahu, seperti contohnya ini ya, ini ada angka-angkanya ya, ada nomor-nomornya, ini ada nomor urutannya ya, ini ada nomor berapa ini saya, ini L2, ini 1 ya, ini kalau L1, ini ada L2, L3, oh ini L3, L4, kemudian ada L5 mungkin ya, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita tahu, ada sistem paralel dan sistem seri. Loh, apa betul Pak? Nah, ini adalah untuk, memang sengaja saya bongkar ya. Ini yang saya bongkar, rangkaian ini saya bongkar ya, karena dia mempunyai dua sistem ya. Mengapa seperti itu nanti akan kita bahas. Nah, ini kalau dilihat rata-rata lampunya itu hanya satu yang mati, tapi lampu ini sama sekali tidak menyala. Nah, sekarang ini nanti akan saya jelaskan ya, ada mungkin tutorial atau video saya mendatang ya. Jadi ini contohnya ya. Ini sebenarnya adalah sebuah ELCO, elektrolit kondensator yang dipakai. Contohnya saya ambil yang lain. Nah, ini dia ELCO-nya. Nah, kalau Anda tahu tentang elektronika, ya Anda pernah lihat ini ya, ini sudah menggembung ya. Ini mungkin akan sama efeknya ke sini ya, dia terbakar ya. Jadi ini ada, saya tunjukkan ya, ini bagian dari ELCO yang terbakar ya. Jadi bagian dari ELCO yang terbakar ya, sehingga ya ini penyebabnya adalah matinya lampu ini adalah karena ELCO-nya terbakar. Saya tidak akan bahas ini ya, saya hanya tunjukkan aja. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah ini ada berapa ini ya, seluruh seluruhnya yang ini paralel ya, ini yang seri itu berapa jumlahnya.
Nah itu nanti yang menentukan adaptornya, atau dalam hal ini yang disebut dengan drivernya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau dia tidak sesuai dengan lampunya, ya, maka pertama bisa terjadi lampu itu terbakar, atau kalau tegangannya atau istilahnya fault ya, itu sesuai, ya, maka tidak akan terjadi dia terbakar. Nanti akan kita lihat ya dalam simulasi apa sebabnya disebut paralel dan seri. Nah ini kita lihat, kita dekatkan ya. Di sini kita lihat ada jumlahnya ini semua seri, tidak ada yang paralel. Nah kebetulan di sini yang disebut powernya atau disebut dengan adaptornya, ya, ini driver itu jadi satu di atas sini. Ya, umumnya mereka berdiri sendiri. Ya, ini saya sengaja ambil seperti ini supaya tidak terlihat buatan mana. Ya, jadi mudah-mudahan tidak terlihat. Maksud saya adalah jangan sampai nanti terjadi salah paham, dikira saya melakukan koreksi pada perusahaan, bisa jadi masalah gitu ya. Ya, tetapi karena ini adalah hobi ya, ini kesukaan saya bermain-main seperti ini. Sering yang saya lihat itu adalah bagaimana memperbaiki sebuah ya apapun ya. Kebetulan ini adalah lampu LED. Nah kita perhatikan, mudah-mudahan ini terlihat ya. Ini di sini tertulis 18 watt. Nah, Bapak pakai 18 watt. Nanti akan kita diskusikan ya. Nah ini jumlahnya, setelah saya hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, ini adalah jelas terbakar. Nah, ini jelas terbakar. Nah, nanti bagaimana caranya memperbaiki? Ya, kalau yang sering kita lihat di tutorial-tutorial itu, yang mereka lakukan itu langsung disambungkan. Apakah itu dengan pensil, apakah itu dengan aluminium foil, ya, kemudian apakah itu dengan dikorek-korek kemudian disolder langsung. Nah nanti kan kita lihat apakah itu benar ya, atau tidak. Tadinya saya sudah ragu-ragu ya, tapi saya coba. Ternyata Anda lihat di sini lampu ini ya, pada waktu ini mati, ini kan sudah terpakai juga, jadi kualitasnya sudah menurun. Begitu kita sambungkan lagi, pernah saya coba ya, wah dengan saya gembira sekali ya, karena ternyata berhasil. Ternyata dia cuma nyala 10 atau 11 hari, yang lainnya langsung terbakar. Nah itu nanti akan kita diskusikan mengapa judul saya mengatakan memperbaiki lampu LED dengan benar dan aman. Tuh, ini ada 21 ya, 21 atau 22 saya lupa. Nah ini ada lampu lagi LED, saya buka ya. Nah, lihat, ini isinya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya betul 6. Nah kalau 6, di sini tidak tertulis berapa watt, tidak ada. Berapa tegangannya tidak ada. Nah ini belum saya buka ya, mungkin di bawahnya ada anunya ya, di bawahnya ada powernya atau drivernya. Oh ini sudah di atas ya, ini ada rectifiernya ya. Nah, kita tidak usah mempelajari ini, ya, tapi kita pelajari bagaimana memperbaiki dengan benar. Nah, dengan 6 LED ini berapa watt? Ini saya lihat ya, sengaja saya tidak tunjukkan di sana supaya tidak salah, tidak terlihat berapa watt ini. 1 watt mungkin. Ya pokoknya kecil. Ya, lampunya kecil sekali. Nah itulah yang ingin saya diskusikan. Tadi ada yang isinya, saya belum hitung ya, karena ini yang paralel itu ada yang masuk di tengah-tengah. Yang paralel di sini, sedangkan yang seri itu ada yang masuk di dalam-dalamnya ini ya. Jadi bukan hanya yang di luar, umumnya gitu ya. Yang seri itu di luar, tapi ternyata ada tambahan di dalam-dalamnya. Ini juga ada tambahan ya. Nah, mungkin itu harus cek satu persatu mengapa dia mati.
Nah, yang saya katakan, saya tidak suka kalau dia menguji misalkan seperti ini. Ya. Nah, kita lihat ada yang menguji langsung seperti ini. Diberikan kabel, kemudian langsung menguji seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan lampu ini ya, lampu yang hitam ini, ayo kita sambung, langsung dia menyala. Ya, karena ini yang rusak, tetapi begitu hubungkan polar apa namanya plus dan minusnya, langsung menyala semua. Nah, nanti kita lihat di simulasi, ya, mungkin akan kita diskusikan berulang-ulang, tetapi kita akan lihat bagaimana nanti mengapa saya katakan tidak aman. Tidak aman dalam hal ini apa? Untuk diri kita sendiri pada waktu kita memperbaiki, ya, karena pada waktu memakai pinset ini, ya, dihubungkan itu sangat berbahaya. Ya, kalau ini kan bisa berhubungan langsung, karena dia dihubungkan, ya, ini adalah untuk dihubungkan ke tegangannya 220 ini akan dihubungkan ke tegangan. Tadi kalau ada kerusakan di sini bisa saja 220 itu masuk di dalam rangkaian. Ya, tapi sebenarnya saya tidak berani mengatakan ya, tidak mungkin masuk, tetapi lebih baik kita menjaga. Nah, ini yang kita lihat sama ya, ini sama. Saya membuka 3 ini ya. Nah, ini ada yang lengkap. Ya, ini ada tahanannya, kemudian ini ada yang disebut dengan baterai ini. Ya. Jadi baterai ini yang saya pakai tadi, yang saya tunjukkan untuk lampu ini. Mengapa? Karena baterai ini nanti karena baterai ini ya pada waktu nanti yang nyala ini ya, yang seri itu mati, yang ini nyala. Nah, jadi ini nyala. Nah, kita lihat tadi alasannya adalah mengapa dia menyala, supaya tidak langsung mati. Jadi ada kesempatan mereka memakai lampu ini masih menyala sebentar dengan memakai baterai ini. Nah, baterai ini itu sebabnya dihubungkan paralel. Mengapa dihubungkan paralel? Karena baterai ini tegangannya adalah 3 volt sampai 4 volt. Sedangkan tegangan di sini adalah 3 volt sampai 4 volt. Kalau dia dipasang seri, tidak akan bisa menyala. Nanti akan kita lihat di simulasinya. Mari kita masuk di simulatornya. Nah, setelah kita tadi melihat, tahu secara langsung melakukan sedikit ya uraian yang saya berikan mengenai lampu LED, bagaimana kita melihat bagaimana kita menguji dengan benar. Saya mengatakan dengan benar adalah seperti tadi saya katakan, agar pengujiannya itu aman bagi kita sendiri dan aman bagi objek yang kita akan perbaiki. Baik, pertama yang saya akan diskusikan saat ini adalah, ini kita lihat ini adalah ada lampu ya, ada LED. Ya, kalau saya ini kita lihat ada ini ya lambangnya ya. Ini semua LED ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini hanya untuk mewakili aja ya. Tadi yang kita lihat ada yang isinya 5 LED, ada yang 21 LED, kemudian mungkin yang satu lagi itu ya sekitar 20 LED. Nah, ini simulator ini yang saya pakai. Ini adalah sumber listriknya. Sumber listriknya yang saya pakai, sumber listriknya adalah sebuah baterai dengan tegangan 20 volt. Artinya ini mewakili adaptor. Ya, saya tidak membuat rangkaian adaptor di sini. Ya, yang menyatakan bahwa ini adalah 20 volt. Ini contoh. Masukannya tegangan 220, tetapi setelah dikonversi atau diturunkan tegangannya dan diubah ya, dengan sebagian rupa sehingga kita mendapatkan suatu sumber listrik dengan tegangan 20 volt. Ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada 11 lampu. Antara lampu inputnya ini ya, masuk lampu pertama dan keluar masuk lampu kedua, karena ini seri, tegangannya itu turun. Ya, yang terjadi tegangan di sini adalah 20 volt kurangnya 18,2 volt. Jadi ini adalah sekitar 1,8 volt ya. Jadi 1,8 volt.
Nah, tetapi kalau kita mau lihat di lampu LED kita yang disebut dengan mata LED, itu tegangan maksimumnya 4 volt. Nah, ini contoh yang saya berikan ini adalah 20 volt dengan 11 LED. Jadi LED ini maksimum kemampuannya adalah 4 volt. Ya, kalau lebih dari 4 volt maka yang terjadi adalah terbakar. Ya, seperti kalau Anda mempunyai di rumah Anda tegangan adalah 220, kemudian Anda membeli bola lampu yang tegangannya 110, ya, maka lampu itu akan, ya, sebelum terbakar dia akan menyala lebih terang. Nah, begitu pula dengan ini. Ya, kalau tegangannya lebih besar, maksimum 4 volt, maka akan cahayanya akan lebih terlihat, ya, lebih cerah. Ya, kalau tidak redup. Ya, tetapi ini contoh. Ini adalah tegangan yang dilewati sini adalah 18,2 kurangi 20 volt dikurangi 18,2. Ya. Di sini tegangannya adalah masuknya 18,2 volt, dia turun lagi. Jadi 16,4 volt. Ya, kira-kira ini adalah 0,6 ditambah 1,2, 1,8 volt, ya. Jadi yang lewat di LED ini semua 1,8 volt. Ini yang terakhir terlihat sekali. 1,8 volt. Ini karena dihubungkan paralel. Nah, mari kita lihat sekarang. Karena dia dihubungkan paralel, misalnya ini saya stop dulu, ya. Saya stop dulu. Misalnya salah satu LED ini saya lepas. Tidak ada hubungan karena ini paralel. Sekali lagi coba mereview uh, fisika listrik, ya. Nah, ini lihat. Ini ada tegangan, ini ada lampu. Ya, kemudian lampu yang satu katakan terputus, ya. Ya, kan terbakar tidak bisa dihubungkan. Saya hanya lewatkan di sini. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh beberapa uh, yang memberikan ya, tutorial, itu mereka sambungkan langsung. Nah, ini berarti, maaf, ini harus saya berikan tambahan kawat listrik di sini. Nah, ini saya sambung, tapi berarti lampunya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mari kita simulasi. Nyala, tapi lihat, jalannya arus lebih tinggi. Nah, dan kalau kita review lagi bahwa arus listrik itu ada berhubungan dengan temperatur atau panas yang dimunculkan. Nah, karena makin besar. Nah, ini lihat ini 20 volt, 18 volt. Tadi cuman yang kalau ada lampu ini di tengah sini hanya 1,8 volt. Tapi dengan adanya pengurangan lampu ini, tegangan yang lewat adalah masing-masing 2 volt. 16, 18 di 2 volt. 14, 16, 2 volt. Kita lihat yang terakhir memang 2 volt. Kalau seperti ini tidak masalah. Kenapa saya katakan tidak masalah? Masukannya 20 volt, di lampu ini masih mengalami 2 volt. Padahal kemampuannya 4 volt, itu mungkin tidak masalah. Ya, tetapi umumnya sebuah lampu LED itu dipakai maksimum. Nah, jadi seperti saya punya ini, mungkin ini saya hapus dulu, ya. Pak masukkan LED ini kemari lagi, ya. Tetapi kita nggak nyambung ini. Baik, ini adalah itu, ya, tadi penjelasannya. Begitu saya putus, ya, kemudian begitu saya sambung langsung, yang terjadi adalah bahwa dia tegangannya di alam yang makin tinggi. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah kalau tegangannya itu lebih tinggi, padahal LED ini pada waktu salah satu ini mati, ini kualitasnya sudah turun. Nah, itu sebabnya kemarin yang saya alami, saya katakan, saya mengikuti apa yang disampaikan di tutorial tersebut, ternyata setelah 2 minggu atau paling lama 1 bulan terbakar semua. Karena pertama kualitas sudah turun,
Ya, kemudian kedua, tegangan yang terjadi lebih besar. Nah, itu masalahnya. Baik, sekarang kita mencoba masuk ke dalam um, mana ya? Ah, ini. Ini adalah diagram yang tadi pertama ya. Tadi pertama, terus saya katakan satu lampu mati, kemudian dilakukan jumper. Nah, di bawah ini, tadi yang saya matikan yang sebelah sini, tapi ternyata yang di jumper adalah, nah sekarang saya lakukan ada lakukan jumper artinya dihubungkan langsung di sini. Karena dia dihubungkan langsung, arusnya lewat penghubung langsung ini. Karena yang disebut dengan LED-nya ini, dia mempunyai LED tidak akan mati. Ya, saya anggap mati. Sehingga yang menyala adalah sekitar hanya 10. Ini 11, ini 10. Untuk membandingkan. Yang pertama kita lihat ini adalah 18,2 yang pertama yang sudah kita lihat 1,8 volt, sedangkan yang ini adalah 2 volt. Ya, dengan menjumper seperti ini, ya, maka yang kita lihat bahwa dia akan mengalami tegangan yang lebih besar. Kalau masih di bawah batas, tidak masalah. Tetapi umumnya, ini hanya contoh ya, umumnya yang dipakai itu adalah maksimum. Sehingga masing-masing pada saat ini, ya, di saat ini adalah eh, tegangannya mungkin 4 volt ya, masing-masing 4 volt. Sehingga harus kita lihat bahwa, nah ini untuk menentukan, sehingga kita harus tahu bahwa masing-masing lampu itu mempunyai driver atau adaptor sendiri. Ada yang 20 volt, ada yang 24 volt. Itu tergantung, itu sebabnya kita harus mengerti betul, nanti bisa harus diukur. Ya, tetapi kalau kita hanya ingin memperbaiki LED-nya, ya tidak masalah. Ya. Kita anggap rangkaiannya tetap, LED-nya yang kita ganti. Nah, ini aja ini contoh aja ya. Jadi mungkin pada waktu selesai kita melakukan jumpering, disambung secara langsung, ini lampunya yang mati, menyala dia. Ya, tapi Anda perhatikan bahwa menyalanya dia lebih lebih terang ya. Nah, itu efeknya adalah umurnya tidak lama. Nah, karena temperaturnya tinggi, maka yang terjadi adalah terbakar. Kita lihat ini ya, arusnya pelan sekali ya. Ya, ini arusnya lebih tinggi, perjalanan gerakan arusnya lebih tinggi. Nah, kalau pelan ini menunjukkan bahwa arusnya rendah. Ya, jadi per, apa, gerakan elektronnya lambat. Ya, saya naikkan ya gerakannya. Nah, supaya yang atas agak terlihat. Ya, tapi di sini kita lihat kecepatannya tinggi. Nah, kalau kecepatan arusnya tinggi, sudah pasti eh, komponen-komponen listrik ini akan temperaturnya akan naik. Contohnya setrika listrik. Ini adalah LED. Nah, sebetulnya tidak perlu terbanyak sebanyak ini. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ya. Yang saya ingin peragakan di sini bahwa ini adalah lampu. Ya, saya matikan dulu. Nah, ini adalah lampu LED yang dihubungkan paralel. Itu sebabnya tegangan yang saya pakai di sini, tegangan satu dayanya adalah 4 volt. Ya, karena LED, ya, mata LED untuk lampu itu hanya 4 volt tegangannya. Kalau, kalau enggak, yang terjadi adalah kalau tegangannya lebih, maka akan terbakar. Seperti contoh yang saya berikan tadi ya, kita untuk lampu rumah kita 220 volt, kita beli bola lampu 110 volt. Saya kira banyak yang apa punya pengalaman seperti itu sehingga lampu tersebut nyala sebentar, cukup terang, kemudian
terbakar. Jadi bukan langsung terbakar ya, tetapi dia nyala bentarannya terang sekali, kemudian terputus. Menyala hanya 1 detik. Nah ini 4 volt ya, saya cek di sini tegangan 4 volt, semua 4 volt. Nah, jadi saya berikan inilah adalah yang paralel. Nah yang paralel ini, ya, yang tadi pada waktu kita diskusikan itu dihubungkan dengan baterai. Nah, ternyata itu tujuannya adalah pada waktu lampu itu kita nyalakan dengan sumber listrik PLN yang menyala, maka yang menyala itu adalah lampu yang seri, paralel tidak. Ya, jadi lampu tersebut yang menyala hanya seri yang di tepi-tepi saja. Begitu lampu PLN mati, kemudian ada suatu sistem yang menyalakan lampu yang di tengah tadi ya, yang kita uji, yang hubungannya paralel ini. Ya. Saya hanya memberikan sumber tegangan pada satu LED, tapi yang lain LED juga menyala, karena dihubungkan seperti ini. Nah, jadi saya berikan tegangan di sini ya, misalkan ini 4 volt di sini, semua otomatis nyala mendapatkan 4 volt. Nah, seperti itu. Nah, itu tergantung. Jadi kalau baterainya cukup isinya, ya, itu 30 miliampere hour. Jadi dia bisa, kalau waktu lampu itu dinyalakan dengan PLN, maka baterai itu langsung ada alat charge-nya, di charge baterainya sampai diisi full. Begitu lampu mati, yang paralel ini yang menyala. Tadi saya berpikir pada waktu menyala, loh kok bisa ya? Saya tidak bisa membayangkan, saya belum membuka itunya ya, lampunya, sistemnya apa yang dipakai. Dalam arti saya melalui tutorial itu saya lihat loh kok lampunya banyak sekali. Seperti yang Anda lihat tadi ya. Begitu saya tes loh ada yang paralel. Akhirnya saya berpikiran seperti itu. Ya, tadi saya lupa memperagakan yang elko-nya terbakar itu, kok saya sentuh. Ya, baterainya saya sentuh. Paralel itu akan menyala. Ya, jadi dia dinyalakan oleh suatu sistem. Kalau lampu mati, sistem itu akan on. Saya kira demikian ya.